Yang tadi udah bahas Ronaldo kan. Sekarang kita akan bahas timnya rival Ronaldo, yaitu ada udah bukan rival ya. Lu jadi siapa sih sekarang nih? Karnil ya. Oh, Karnil, abis rehat. Karena udah 8 kali kan, jadi udah bukan rival kalau katanya orang-orang. Jadi udah tidak bisa dibandingkan antara Ronaldo dan juga Messi. Dan kemarin Argentina dan juga Brazil sama-sama kalah, dan Argentina lumayan seru lawan Uruguay. Ada seorang striker gondrong yang juga mencetak gol dengan santainya kemarin ya. Selalu dong. Kemarin ya mungkin sebagai juara dunia mereka mainnya easy game dulu aja kali ya, santai-santai dulu. Masih peringkat 1. Juara dunia peringkat 1 ya, nothing nggak no problem sebenarnya buat Argentina kan sekarang. Ya sekarang gini, ini CONMEBOL berapa? 10, 11 negara, 10. 5-nya masuk, 6-nya playoff. 6 yang masuk. 6 masuk, 7 playoff. Artinya Santai sekali. negara-negara kayak begitu ya santai aja lah, kita nggak usah ini banget. Masuk Peru. Cuma satu yang belum pernah kalah, Ekuador. Ya, hasil ini. Apa kita seri padahal kemarin ya? Nggak, beda Beda level. Usia. Selebihnya kalah satu gitu. Ekuador apa Kolombia gitu. Coba seniornya tuh Ecuador. Iya, jadi buat gua negara-negara kayak Argentina, Brazil bahaya loh, dia peringkat 5 apa peringkat 6 gitu. Terus iya, Uruguay, ya itu mah pasti lolos. Jadi buat gua ngerti kenapa kayak Argentina, Brazil, Ekuador, Kolombia bakal santai-santai aja sih. Tim-tim yang udah jelek banget kayak Peru ya pasti itu mah udah gak mungkin gitu. Nunes di Liverpool susah sekali mencetak gol. Kemarin dengan elegannya dia mencetak gol. Iya. Apa yang salah ketika dia main Liverpool sama di Uruguay? Enggak salah, lu selalu bilang dia ini lu bukan striker top ya. Bukan gua yang bilang, temen lo itu. Tapi udah mulai tuh. Panji bilang enggak, Iya kan? Panji support Nunes, Panji support Nunes. Gua bilang bahkan Dari awal datang. dari awal datang gua bilang nih main yang Tenang, Ji, gua saksi, Ji, gua tapi saksi. bukan Gua kelas terakhir Alan. kenapa dia nggak cocok jadi striker utama sekarang kan? Maksudnya kok nggak bukan Nggak nyetak gol. nggak yakin ya? Maksudnya nggak Oh ya, ragu Panji nggak ragu. semeyakinkan itu nih striker. Ya kalau di Uruguay dia sudah ya semeyakinkan itu. Emang striker utama Uruguay ya sekarang dia, dan selalu dia buktiin di setiap pertandingannya. Karena udah nggak ada Cavani dan Suarez ya. Cavani, Suarez. Catatan. Tanggung jawabnya beda. Mau nggak mau dia step up up ya. dan dia bisa ngebuktiin itu. Dia feeling santai di game ini. Cuman kalau yang gue harus kasih applause ya jelas Marcelo Bielsa ya. Dari setting up timnya ini dia tahu banget gimana Argentina main. Argentina kan slow pace tim kan. Ya. Ini tim yang main build up-nya begitu slow, begitu yang mengandalkan Messi juga, tapi dia tahu kapan lo harus tekan Messi. Lo nggak bisa melakukan ya pressing terus menerus gitu. Cuman lo tahu kapan lo harus ngasih pressing yang tepat. Dia tahu gimana Argentina memanfaatkan celah-celah kecil untuk bisa ngebuka serangan. Nah, tapi itu semuanya bisa ditutup sama Uruguay. Electric pace, kecepatannya kapan harus nutupnya, transisinya mereka juga luar biasa, pemain-pemainnya cepat semua, dan banyak juga pemain-pemain yang ada di top level Eropa juga kan yang main. Jadi gue melihat emang tim ini punya kemampuan dan punya potensi besar ya untuk lolos, bahkan ya mungkin kalau ngeliat inkonsistensi dari tim-tim yang lain ya bisa aja dia nanti memuncaki klasmen. Sebenarnya Bielsa kayaknya nggak jelek-jelek amat ya, selama pemain-pemainnya nggak tolol kayak pemain Leeds ya. Tapi kalau ngeliat ada nama Pelistri di sana emang menarik ya, karena gue juga sering nonton di beberapa pertandingan Uruguay selalu ada Pelistri dan kenapa dia nggak bisa dipakai di MU ketika di timnasnya nyata bisa-bisa aja gitu. Menurut gue faktor pentingnya itu proteksi di lini tengahnya itu. Beda banget dari United. Kalau gue nonton pertandingan lawan Argentina pun Ugarte. Valverde dan Ugarte itu bener-bener ya faktor Messi kehantam di tengah. Menurut gue dua pemain Belum itu. di belakangnya ada Araujo ya. Iya, Sang sweeper, pace-nya cepet. Jadi Pelistri lebih nyaman bermain di timnas karena faktor di second line habis itu lini belakangnya bisa jauh Karena lebih. bukan Dalot atau Ebe yang Beda jauh Mas kalau itu. Bukan McTominay namanya Iya, ya. Dan pelatihnya bukan Ten Hag juga. Beda juga itu. sih. Intensitasnya Iya, beda. bukan Ten Hag. Bagus Aldi, pedes banget ngomongnya. disandingkan sama Messi. Pelistri. Wah, Romero. Jadi faktornya itu. Jadi faktor di lini belakang kalau gue ngeliat di pertandingan semalam ya, nggak pertandingan sebelumnya, Pelistri ini jauh lebih nyaman ketika dia megang bola, dia tahu tujuannya dia harus ngapain. Sebagai winger dia banyak nyisir, dia banyak kombinasi rapi dong. juga. Nyisir area-area itu. Nyisir Winger juga. lapangan. Pelistri ini kelihatannya tipikal winger banget lah kalau dibandingkan profil-profil winger MU lain ya. Kalau Anthony kan kebanyakan delay gitu segala macam. Hey, Kalau ini lebih direct kayak Garnacho lebih direct segala macam. Tapi kalau ngeliat Dia kayak maskapai ya, sering delay. direct ininya. Mas apa Mas? Tapi kalau selain Pelistrinya ya, dari faktor Uruguaynya, mungkin kalau Nunes peluang-peluang dia kayak tadi yang gol lawan Argentina itu kalau di Liverpool mungkin nggak gol. Iya. Tapi uniknya ke tadi malam dia bisa golin
Udah lawan sering banget Liverpool. Inilah Itu fans malah Liverpool golin. langsung uzon. Tapi jujur Nunes ini emang berkembang banget dibandingkan sama sebelum Bielsa itu si Alonso ya. Dibandingkan kalau sama Alonso include sama partai-partai di World Cup kan juga Nunes dimainin, tapi kebanyakan di left wing, habis itu dicoba juga di right wing. Jadi menurut gua ada Gini. aja waktu itu periode sekitar 10 game 15 game tuh nggak ada kontribusi gol sama sekali Nunes termasuk di World Cup. Tapi ketika si Bielsa datang di bulan Mei, faktor ini baru total baru 5 bulan 6 bulan. Tapi chance sama itunya di World Cup bagus loh, banyak dia posisi lebih beda dibandingkan karena yang di Uruguay Nunes tuh di belakang itu adalah seorang supplier semua. Ini beda. Sementara di Liverpool semua orang tuh pada pengen bikin gol. Ya, apalagi Semuanya attacker semua, jadi sulit sekali compete-nya. third line-nya kan lebih Third line-nya mendukung lebih advance ini, Liverpool, sementara Uruguay ini Pelistri ya supply dan Pelistri semudah itu, bukan pemain baru di timnas senior Iya, Uruguay. World Cup pun juga dia Di World diajak Cup pun dia sebenarnya. udah beberapa kali main juga sebelumnya, jadi ya harusnya ya Uruguay, walaupun tadi gua harus highlight juga ini Bielsa harus gua angkat topi. Iya, Kalau dibandingin Brazil, dibandingin Argentina, dibandingkan Ekuador, mungkin secara materi tim Uruguay biasa aja gitu, nggak yang terlalu mentereng di lini belakang. Kiper sekarang siapa Uruguay? Yang Udah namanya- bukan yang Lazio itu, bukan siapa namanya? Muslera itu Muslera lagi. lagi ya kan? Rocet. Artinya bahwa ya belakang mungkin satu doang ada si Araujo. Ya, Araujo kan juga naik turun mainnya kan nggak Wih, konsisten masih ada juga. Caceres. Oh, udah lama itu ya. Buset. Udah 40 Padahal- tahun kali kasih Wih, itu. Maxi udah nggak ada. Highlander. Ya tengahnya Ugarte kan juga biasa aja, nggak yang luar Fight biasa, doang ya, fighter fight. doang gitu, secara visi bermain juga ya biasa banget gitu. Di tengah midfieldnya ya kita tahu cuma si Pelistri doang, kanan tengah sama kiri. Valverde sama si itu. Valverde kan sama Ugarte tuh. Nah, Sama sayap satu kiri lagi sama kan ini kan tengahnya gonta-ganti bagus terus. Nunes sekarang aja nih baru jadi striker, tadinya kan di 4-3-3 dia di sayap kiri gitu kan. Kalau ada Suarez ya dia harus minggir. Kalau ada Suarez kan harus minggir juga ya. Artinya bahwa ini tim secara permainan kayak Mas Ari bilang tadi mematikan. Dia nggak perlu banyak butuh bola menguasai jalan. Tapi lihat tadi big chance langsung 2. Argentina cuma 1. Artinya bahwa nggak perlu banyak penguasaan bola. Ini Latin banget, Amerika Latin di luar Brazil sama Argentina Fast ya. break, kena. Fast break gitu, efektivitas. Ini Amerika Latin dan Uruguay buat gua selalu menjadi tim yang menakutkan Dan sih. si Darwin Nunes itu tadi kan sebelumnya tadi gue bilang 10 game 16 game gak ada kontribusi, tapi ketika si Bielsa datang di bulan Mei, total udah 6 game dia main bareng sama Bielsa. Dari 5 game itu selalu ada kontribusi gol. Dari faktor golin, dari faktor assist pun dia selalu ngelakuin si Darwin Nunes. Dan faktornya bukan cuma kelihatan di Uruguay-nya, tapi kebawa juga di Liverpool-nya. Kalau gue lihat dia juga jadi belakangan, bahkan dia pernah bilang juga setelah dia selalu kalau habis main sama Liverpool di tiap akhir pekannya, dia selalu dihubungin sama agennya Bielsa atau Bielsanya langsung untuk ngasih review langsung Berarti apa yang yang jago salah. biasanya nih bukan klubnya nih. Dalam mengasah dia mungkin lebih cocok sih biasa. Mungkin dari faktor bahasa juga jauh lebih mengerti juga kan si Nunes. Kalau dan Pelistri Bielsa Ji yang ini. lebih jago Ya, biasanya apa Bielsa yang juga banyak? sama. Bielsa dong. Oh iya. Ngakuin kalau ini Mas Panji. Kenapa biasa nggak ke MU ya? Ngakuin tapi ini Dia kali nggak ini. kepake tapi. Jadi Nunes nggak heran kalau dibandingkan musim lalu, di musim ini jauh lebih meningkat hold up play-nya, dia nguasain bola lebih kuat, timing passing lebih bagus, dan finishing ya di Liverpool ada peningkatan lah walaupun masih banyak peluang disia-siain, tapi kalau dibandingkan musim lalu kan perbedaannya jauh banget ya kalau dari konversi Tenang peluang. Sal. Jadi Salah jauh juga lebih- sering kok buang-buang peluang. Iya, termasuk Haaland pun miss chance Iya. salah satu yang paling banyak. Jangan terlalu kalau keras gua lah bilang- sama Nunes lah. Iya, gue masih sayang lah sama pemain Sayang ini, lah, masih love you lah, berkembang love you gitu. banget. Dan sekarang tanggung jawab dia disingkirkan Cavani, Suarez, sekarang ditanggung jawabnya bebanin ke dia. Dan menurut gue dia udah ngejalanin tugasnya dengan baik dengan disingkirkannya 2 nama itu. Sekarang dia step up dan dia ngejalanin tugasnya dengan baik si Darwin Nunes. Gondrong bukan sembarang gondrong. Cakep. Bukan mau pantun ini ya. Tapi kalau ngomongin bagaimana biasanya kalau tim yang sudah meraih juara dunia tuh tantangan terbesarnya adalah melawan ekspektasi setelahnya gitu kan. Karena tim-tim juara dunia kita tahu Spanyol juga abis itu nggak bisa lagi juara dunia lagi gitu kan. Terus juga Prancis juga abis Hampir. itu, Mendingan lah Prancis Prancis dibandingkan hampir Jerman dong. sama Abis Spanyol. juara dunia, juara Euro dulu dong. Iya, Spanyol. oh iya Masih tapi ada untuk dong. juara dunia lagi susah lagi kan. Susah. Prancis yang 98 abis juara dunia 2002 juara kacau. 2000 Grup. 2002-nya hancur kan. Cewek, karena Zidane cedera. Italia Iya. juga itu. Tapi Kemarin dia sekarang- tipis loh abis juara final. Kalau Loh, Amerika salah. Latin kan bukan sesuatu yang susah memang buat Argentina dalam beberapa tahun terakhir kan. Walaupun dia final-final juga sering kalah di eranya lawan Copa America lawan Chile, Dua lawan kali siapa ya. lagi tuh waktu itu cuman 2 kali lawan Chile. bukanlah sesuatu yang mereka damba-dambakan. Tapi setelah sekarang meraih juara, menurut kalian apa yang bisa Menurun ya kayaknya. iya mereka kejar? Apakah memang udah waktunya emang harus regenerasi? Messi udah nggak perlu ada di situ Tahun lagi. depan Copa kan ya? Karena Copa. Ada. untuk jangka panjang buat apa tim lo dibangun untuk berpusat pada Messi lagi gitu. Ya tapi kalau gue ngeliat Scaloni ya, as long as kita masih bisa manfaatin Messi, dan kalau kita ngeliat kualifikasi di CONMEBOL emang kan jadi lebih ringan jauh ya. Tadinya 4 ke 5 playoff, habis itu 5 ke 6 playoff, sekarang 6 ke 7 6 ke 7 playoff. playoff. Itu kan mewah banget buat mereka,
begitu mudah hanya menyingkirkan 3 tim ya untuk itu. Sementara 4-5 ya pasti masuk lah di 4-5 bahkan di ke-6 lah Mungkin Argentina. Al Nassr mau masuk situ kali ya. Nah, boleh tuh lawan Peru. Arab Saudi-nya yang masuk Oh iya, situ. sorry, gue pikir bisa masuk ke negara. Jadi mungkin mereka agak laid back, agak lebih santai memandang kualifikasi kali ini. Cuman kalau dari sisi permainan, when matters most ketika di game-game betul, yang game-game yang penting, gue rasa ya mereka akan step up ya. Paling nggak mereka tahu ketika dapet tim yang lawan seperti Uruguay kemarin, apa yang harus mereka create lagi. Kalau ketemu tim-tim yang di luar kayak kemarin kayak gini, mereka kayaknya udah punya jawaban lah ya dengan magicnya Messi, dengan semua pemain yang bisa kontribut di sekitar Messi, dan gue rasa peran Messi pun masih bisa mereka maksimalkan lah ya, paling nggak untuk Copa America besok. Tapi untuk Piala Dunia ya mungkin kejauhan, terlalu besar ekspektasinya kalau lo masih berharap Messi di 2 tahun lagi akan masih menjadi Messi yang seperti sekarang, kayaknya sulit gitu. Cuman ya dari sisi paling nggak lo bisa manfaatin di Gue setuju. di apa Copa America Gue ini. setuju bahwa Argentina buat gue ya selama masih ada magic Messi masih oke. Messi kelar, Argentina juga kelar. Tapi Karena kalau yang siapa gua lagi lihat gitu loh ya yang saat Messi nggak main Pasti kelihatan harus berubah, gaya mainnya harus pasti berubah dan itu belum dilakukan sama Scaloni. Lautaro Martinez. faktor yang berbahayanya kalau gue bilang walaupun Messi masih ada di sana, tapi kita bandingin ya skuad Argentina yang juara tuh ada nama-nama Enzo, Emi Martinez, tapi setelah mereka jadi juara itu justru nama-nama yang menurut gue underperformnya jauh banget. Luar biasa. Baik di level timnas maupun di level klub ya, si Emi Martinez. Kalau Otamendi juga juga masih lah, Enzo masih. Enzo tapi belakangan gue ngeliat agak penurunannya masih peringkat cukup 11 lah. signifikan mas. McAllister. Yang nurun temen-temennya. McAllister. Faktor juga. McAllister ya McAllister. paling Posisinya nggak drop jelas, McAllister. Posisi. faktor posisi Posisi. antara di number 6 atau di number 8 itu semua kan masih nggak jelas juga. Ya sama-sama Tapi- midfield lah. Tapi dari cara tugas, cara detail agak berbeda. Tapi itu yang gue lihat kemarin sih, gue lihat soroti banget si Fernandes ya, Enzo sama McAllister tuh di tengah sama sekali nggak jalan, sama sekali bukan pemain yang gue kenal ketika main di World Cup. Jadi gue ngelihat ini emang tim mungkin harus hati-hati ya, si Scaloni harus memantau tim yang kalau habis juara ini kan biasanya tanda-tandanya ada yang kelihatan jelas banget karatannya, tapi ada juga yang nggak kelihatan gitu. Kayak Hungernya Jerman, Zal, hungernya itu nggak ada Bisa sekarang. jadi. Kalau secara permainan mirip-mirip masih. Kayak gua Bola maksudnya- dikasih ke Messi, Messi suruh lari gitu terus itu yang harus masih. diperhatikan sama Scaloni. Jangan sampai ada false hope kayak macam Spanyol habis Piala Dunia juara Euro dulu, tapi abis itu nggak kelihatan, tiba-tiba pas World Cup collapse tiba-tiba. Abis itu ada juga faktor Jerman, juara World Cup masih bisa juara konfederasi juga, kelihatannya kayak fine Wah, aja, itu tapi yang tiba-tiba dibesar-besarin ya, regenerasi Jerman ya. betul, tiba-tiba langsung collapse. Jadi menurut gua harus hati-hati banget sih Scaloni, jangan sampai lu ini nggak ngelihat sesuatu yang emang udah karatan tapi lu tetap maksain sesuatu yang udah kelihatannya agak perlu ada perubahan, tapi jangan sampai lah, lu harus Bakal gitu belajar. sih, bakal Itu hati-hati banget. betul sih bakal tetap bakal menjalankan. Kalau Ya, 20 dibandingin tahun lagi itu- lah. Dari Maradona ke Messi lah. Jauh banget. Ya. Yang lo ubah sistem, yang lo ubah sistem. Nah, Lo masalahnya enggak, Mas. Bukan ganti pemain gitu. Sementara mencari pengganti Messi ya lo sampai kapan juga nggak akan bisa gitu. Ya. Ya, Sama bener, kayak Ronaldo. tapi Argentina masih punya Messi ya. Kalau Brazil kalah, dia udah gak punya siapa-siapa. Martinelli. Tapi bagus Martinelli bisa golin ya. Kan pikirin gua. Karena kan Brazil makin mediocre ya. Tapi asli serius Tapi mediocre ya- banget Brazil. Ya kan maksudnya Rafinha, Aduh, lo lihat aja materinya yang big Andre. yang big player Andre. siapa? Makanya maksud gua kan itu Brazil yang sekarang tuh udah Brazil yang Jelek. bukan- Iya. Iya, udah bukan Brazil yang serem gitu ya. Masa tengahnya Bruno Guimaraes. Ya. Aduh, lo apa yang lo harapin dari Brasil kayak gini gitu di depannya juga. Thank you Mas Siapa? sudah diwakilkan. Backnya Gabriel Magalhaes. Tapi kemarin pertandingan lawan Kolombia sama ini Jolinton aja diginiin jatuh. Ah, Panji. push itu. Tapi bener-bener kemarin Brazil lini belakang semuanya ya, nggak cuma satu pemain doang, tapi semua all back four-nya tuh mainnya buruk banget. Nih kalau kita Terbukti. lihat nih, Tapi Dari maksud level masalah ke kemarin Piala Dunia sih siapa? star player Danilo sama Alexandro Alessandro masih dimainin. dipakai Iya. juga. Nah, star player lo kan cuman Alisson sama Vini udah. Iya. Yang Alisson? Ya, Alisson Iya, bisa iya, sama Alisson. Vini. Cuman dua itu star player. Marquinhos lumayan lah. Marquinhos boleh lah masuk. Vini masuk. enggak Mas? Kalau timnas Alisson sama Vini dia tadi. Oh iya. Alisson Vini, sama Marquinhos. Vini. Sementara kan Rodrigo di tengah-tengah, Ya, maksud Rafinha di gua, iya, tengah-tengah, Spurs bukan pemain inti. Martinelli tengah-tengah, Gabriel bukan top juga gitu kan. Lodi, ada Lodi. Iya, bahkan. nah, Lodinya Atletico. Jadi kan emang bukan tim yang bertabur bintang lah kalau kita Kayaknya bandingkan. dari foto ini siapa ketahuan yang di-endorse sama tadi ya pasta gigi ya si Vini kayaknya Semangat banget ya. Gabriel bagus, cuman bukan bintang gitu. Kalau Brazil kan kita tahu kan ya isinya bintang gitu, menyenangkan gitu nonton Brazil. Sekarang enggak. Kalau Gue sih khawatirnya dari lini belakang ya, karena kelihatan banget ketika Brazil ada Thiago Silva sama nggak ada tuh faktornya beda banget. Bahkan Marquinhos sekalipun, walaupun kita tahu dia levelnya nggak jelek-jelek banget lah, tapi bukan elit, tapi ketika dia bersampingan sama si Thiago Silva, kelihatan mainnya lebih solid. Kalau Terakhir dia kapan sebagai bagus Brazil? partnership. Kalau musim di
World Cup kemarin juga kalahnya nggak beruntung kan dari faktor adu penalti segala macam. Tapi kalau kita tahu Brazil ketika mereka full line up, ketika Neymar kita tahu Neymar versi Brazil tuh beda sama Neymar versi klub. Menurut gue ini sangat-sangat harus diperhatikan. Apalagi ya kalau Neymar bisa digantikan lah Vinicius, Rodrigo. Nggak bisa. Mungkin Masih masih bisa ada ke sana. Jerman dibantai itu betul. berapa Ini yang gue bilang Itu sama berapa tahun yang timnas lalu. juga begini Zal. Timnas juga begini saat satu generasi atau satu bintang ini lewat, sulit untuk baliknya. Nggak, Ini bakal bisa Nah ini nemuin gue Neymar juga di Brazil. menilai ada Iya. satu faktor tertentu nggak sih, yaitu sepak bola modern yang udah nggak mengandalkan permainan kayak pemain-pemain individual Brazil ini, karena gue nggak ngeliat ada satu pemain Brazil pun sekarang yang punya chance untuk menjadi pemain top dunia selain Vini ya. Iya. Tapi Vini pun juga nggak pernah menjadi pemain yang benar-benar bisa diandalkan sebagai pemain utama gitu kan. Iya. Menurut lo Iya. karena faktor pemain-pemain ini belum mengikuti sepak bola modern nggak sih Mas? Enggak, ini kalau Brasil ya, faktornya ketika emang si Cici atau si Tite itu emang mau Brasil tampil lebih rough, lebih Ya, keras. betul, ya. Karena kan dengan bermain elegan kita nggak dapat apa-apa nih. Kita harus keep up justru dengan gaya roughnya itu. Makanya Brasil kita ngelihat jauh lebih kasar lah ya. Justru kita dibandingkan Chile, dibandingkan itu Brasil tuh jauh lebih kasar. Gaya bermainannya tuh banyak yang body charge, Bruno lah ya. yang kayak gitu-gitulah. Nah, itu kan mungkin berpengaruh ke timnya secara overall kan. Sampai sekarang udah beberapa tahun kan dipegang sama si Cice. Akhirnya susah untuk mereka mendapatkan pemain yang bisa explore gaya mainnya yang ketika mengandalkan ya gaya skill individualnya itu. Ya mungkin ya praktisnya kan cuma Neymar sama Vini yang gayanya betul-betul bisa soloran, bisa yang kayak gitu-gitu. Nah, mereka emang butuh loh Brasil pemain-pemain kayak gitu kan di era juaranya kan mereka tetap perlu ya pemain-pemain yang gayanya seperti itu. Ya tapi sekarang walaupun memang itu after Neymar dan Vini kayaknya skillnya udah nggak ada yang outstanding kayak mereka lagi, dan sekarang mainnya kayaknya mediocre semua. Rafinha ujung-ujungnya, Martinelli ya sama Rodrigo itu ya. Kita akan lihat nanti bagaimana nasib Brazil di kompetisi Amerika Latin terdekat sampai nanti menuju Piala Dunia. Apakah Brazil bisa menemukan regenerasi yang bagus atau semakin potong generasi, tidak ada menunggu generasi Endrick mungkin menjadi generasi matang untuk bisa memimpin Brazil menjadi Brazil yang lebih bagus. Kita akan ketemu lagi dari bahasan yang soal gosip transfer nih dia.